Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Wa minhum man la yujawizu amaluhu sa'ah kama qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Wa minhum man la yuqaddirul baqa aidan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatayammamu ma'al qudrah 'alal ma qabla mudhi sa'ah wa yaqul la'alli la ablughu. ومنهم من يكون الموت نصب عينيه كأنه واقع به وهو ينتظره وهذا الإنسان هو الذي يصلي صلاة مودع. وفيه ورد ما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة إيمانه فقال ما خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى. وكما نقل عن الأسود وهو حبشي أنه كان يصلي ليلا ويلتفت يمينا وشمالا فقال له قائل ما هذا؟ قال أنظر ملك الموت من أي جهة يأتيني. فهذه مراتب الناس ولكل درجات عند الله وليس من أمله مقصور على شهر كمن أمله شهر ويوم بل بينهما تفاوت بالدرجة عند الله. فإن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى آخره. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Di antara mereka ada yang berangan-angan kekal, ada yang angan-angannya tidak melampaui sesaat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Artinya, wahai Abdullah, apabila kamu berada di pagi hari, maka janganlah kamu berbicara kepada dirimu dengan waktu sore. Artinya, apabila kita berada di waktu pagi, maka jangan kita berangan-angan, jangan artinya merasa bahwa kita ini akan hidup sampai petang hari. Bila kita di waktu pagi, jangan kita merasa bahwa kita hidup sampai kina maghrib. Dan apabila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu berbicara kepada dirimu dengan waktu. Nah, ini artinya bahwa golongan ini orang yang merasa bahwa dirinya itu pada berumur sampai lebih daripada 12 jam. Nah, ini orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu pada berumur sampai 12 jam. Dan di antara mereka ada yang tidak menentukan kekal juga sesaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertayamum serta mampu atas air sebelum liwat sesaat. Dan beliau bersabda, la'alli la ablughu, artinya mungkin aku tidak sampai kepadanya. Waktu itu Nabi ketiadaan banyu di tempat sidin. Lalu ujar sahabat, di sana ada banyu. Mungkin beberapa saat hanya sampai ke tempat banyu itu. Lalu Nabi kita bertayamum. Karena sidin merasa belum tentu sempat mendatangi banyu ke sana itu. Ini menunjukkan bahwa angan-angan Nabi itu
atau perasaan hidup sidin itu kada sampai menyampati mendatangi tempat banyu di tempat yang disebutkan tadi. Dan di antara mereka ada yang kematian itu di hadapan kedua matanya, seakan-akan kematian itu jatuh dengannya, lalu ia menunggunya. Dan manusia inilah yang mengerjakan salat orang yang akan berpisah. Ujar Nabi, salli salata muwaddi'in, sembahyanglah kamu akan sembahyang orang yang berpisah. Sembahyanglah kamu laksana orang yang sembahyang terakhir. Artinya ibaratnya sembahyang maghrib itu sudah sembahyang terakhirnya, kada sempat lagi menemui sembahyang isya. Dan padanya apa yang telah dinukilkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika ia ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat imannya. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, apa hakikat iman engkau? Maka ia menjawab, Mu'adz menjawab, tidaklah saya melangkah satu langkah melainkan saya menyangka bahwa saya tidak mengikutinya dengan langkah yang lain. Itu menunjukkan bahwa perasaan hidup sidin itu sangat pendek. Melangkah kanan sudah kada menyangka lagi hidup melangkah yang kiri itu. Dan sebagaimana dinukilkan dari Aswad, yaitu orang Habasyi, bahwa ia mengerjakan salat malam dan ia menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu seseorang bertanya kepadanya, apa ini? Maka Al-Aswad menjawab, saya memandang malaikat maut dari arah mana ia mendatangiku. Nah, maka inilah tingkatan-tingkatan manusia, dan bagi masing-masing ada derajat-derajat di sisi Allah. Dan tidaklah orang yang angan-angannya terbatas kepada 1 bulan itu seperti orang yang angan-angannya 1 bulan 1 hari. Tetapi di antara keduanya ada tafawut pada derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menzalim seberat zarrah pun. Kada mau Allah itu menyamakan, memberi pahala kepada orang yang angan-angannya hanya sampai sebulan sama dengan angan-angannya yang sebulan sehari. Mesti beda Allah memberi. Nah, sama halnya orang yang melakukan dosa, kada mau siksaannya sama orang yang minum arak segelas dengan orang yang minum arak sesinduk, sama siksanya, kada mau. Nah, Tuhan kada akan menzalim seberat zarrah jua pun. Tentu yang minum segelas lebih banyak hukuman dari yang minum sesinduk itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, artinya barang siapa yang mengerjakan seberat zarrah atom kebaikan, niscaya ia melihat balasannya. Nah, jadi pindik angan-angan atau merasa kada berumur panjang, bahasa kita ini tuh kada merasa berumur panjang. Nah, ini suatu makam, satu kedudukan. Jadi artinya kalau kita merasa bahwa kita ini kada berumur lagi sebulan ini, nah, itu ada satu kemuliaan yang kita dapat, ada satu pahala yang kita dapat. Orang yang merasa bahwa aku asa kada berumur lagi seminggu ini, nah itu ganal lagi pahalanya. Orang yang merasa bahwa aku kada berumur lagi sampai 3 hari, perasaannya itu kada berumur lagi sampai 3 hari, lebih ganal lagi pahalanya. Nah, jadi
pindik angan-angan, merasa kada panjang umur ini diperlukan oleh orang-orang yang dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan khauf. Nah, dengan raja itu sama. Khauf dan khauf itu membuat kita jauh dari maksiat. Takut kepada Allah itu membuat kita jauh dari maksiat. Sedangkan raja itu membuat kita gairah beramal. Nah, kita memandang rahmat Allah kepada orang-orang taat, kita memandang kasih sayang Allah kepada orang-orang taat. Nah, itu timbul raja yang manfaatnya raja itu menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan pindik angan-angan ini sebenarnya hanya satu kedudukan yang membuat kita jangan menunda-nunda ibadah. Itu gunanya. Jadi kita merasa bahwa kada panjang umur itu hanya satu sebab, satu jalan agar kita ini jangan memperlambat ibadah. Nah, jadi sebenarnya ini satu makam, satu kedudukan. Bukan terus-menerus dipakai, ini kada. Kalau sudah diri kita ini teratur, diri kita ini sudah normal posisinya, kada perlu lagi ada khauf. Jadi kedudukan khauf, takut kepada Allah, raja mengharap rahmatnya Allah, kisarul amal, merasa pindik umur. Nah, itu diperlukan oleh orang-orang yang menjalani satu proses menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang sudah dalam kondisi normal, orang-orang yang sudah sangat dekat, sudah ma'rifat kepada Allah, itu sudah mereka lalui. Nah, bagi mereka tuh kada ada lagi pindik angan-angan, panjang angan-angan, kada ada lagi takut, kada ada lagi harap, karena mereka sudah dalam satu kedudukan yang mana ibadah mereka kada terganggu lagi dengan hal-hal itu. Nah, jadi diperlukan pindik angan-angan ini supaya kita jangan malas, jangan menunda amal, jangan mencintai dunia yang sangat jauh lagi di hadapan kita. Nah, itu tujuannya itu. Bagi orang-orang yang sudah teratur amaliyahnya, sudah bagus disiplinnya, itu kada perlu lagi kisarul amal ini. Adapun perbuatan Nabi, nah perbuatan Nabi itu beliau secara umum, perbuatan Nabi itu mempraktikkan, mencontohkan untuk orang-orang banyak, orang-orang umum. Seperti Nabi sehari istighfar 70 kali, itu hanya untuk mengajarkan kepada orang-orang umum di antara umat sidin. Sebenarnya sidin tidak perlu beristighfar lagi, cuma untuk mengajarkan itu. Nabi sangat takut kepada Allah, Nabi sangat mengharapkan rahmat Allah. Nah, Nabi sangat pindik angan-angan, itu mengajarkan kepada sebagian besar umat sidin, karena umumnya umat Nabi itu adalah awamul muslimin. Nah, kemudian bekas pindik angan-angan itu pengaruh ipiknya pindik angan-angan itu, pengaruh merasa kada panjang umur itu tampak pada bersegera kepada amal. Nah, itu pengaruhnya. Orang yang merasa bahwa dirinya kada panjang lagi umur, nah itu membuat inya segera untuk melakukan tobat, segera bayar-bayar hutang lawan orang, segera minta halal, minta ridha kepada orang yang dizaliminya. Dan setiap manusia itu mengaku bahwa ia itu pindik angan-angan. Memang umumnya mengaku pindik angan-angan, sedangkan ia berdusta. Buktinya apa? Nah, buktinya kenapa kada ada perubahan lawan dahulunya. Beramal saleh kada bersegera, masalah-masalah sangkut paut lawan orang kada diselesaikan. Nah, mengaku pindik angan-angan itu adalah berdusta. Dan hanya saja yang demikian itu tampak dengan amal perbuatannya.
Orang pada takut lawan Tuhan, tapi melakukan maksiat dustainya ngarannya. Kalau nya takut lawan Tuhan, kadanya melakukan maksiat. Nah itu mesti tampak dengan amal perbuatan. Orang yang mengaku mengharap rahmat Allah, tapi kada banyak beramal saleh, itu kada bujur ngarannya mengharap rahmat Allah. Rahmat Allah tuh makin kita banyak beramal, makin banyak tercurah kepada kita. Nah sama halnya orang yang merasa mengaku bahwa dia pindik angan-angan, tapi kenyataannya praktiknya jauh dari itu, maka itu berdusta. Jadi sebenarnya yang dimaksud itu bukan pindik angan-angan, bukan panjang angan-angan, itu bukan itu yang dimaksud. Itu hanya sebagai sarana untuk menyadarkan diri kita. Sarana, alat untuk menyadarkan diri kita. Dengan pindik angan-angan, supaya kita bersegera beramal. Jangan menunda-nunda. Kalau kita panjang angan-angan, kita merasa masih 20-30 tahun lagi hidup, nah ini membahayakan kita. Beribadah malas, suka berhutang sana kemari kayaknya, karena merasa masih 20-30 tahun hidup lagi. Nah jadi yang dituju itu akibatnya bukan masalah pindik panjangnya angan-angan, itu hanya adalah satu makam, satu kedudukan yang membuahkan perbuatan baik. Pindik angan-angan, perbuatan yang jahat, panjang angan-angan. Karena sesungguhnya ia memperhatikan kepada sebab-sebab yang kadang-kadang ia tidak memerlukan kepadanya dalam setahun. Ini pindik angan-angan, tapi nya masih memperhatikan nang 2-3 tahun yang akan datang, masih memprogram merancang nang 2-3 tahun yang akan datang. Nah berarti ujarnya pindik angan-angan itu berdusta. Maka yang demikian itu menunjukkan kepada panjang angan-angannya. Hanya saja tanda mendapat taufik adalah bahwa kematian itu di hadapan matanya yang tidak akan dilalaikannya sesaat. Maka hendaklah ia bersiap-siap untuk kematian yang akan datang kepadanya pada waktu itu. Orang yang dapat taufik dari Allah, lalu ia merasa umurnya sudah kada panjang lagi, segala persiapan untuk mati disiapkannya. Ia menganggap bahwa maghrib ini kada sampai lagi umurnya. Maka jika ia masih hidup sampai sore, ternyata kamarian maghrib masih hidup, maka ia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas taat kepadanya, dan ia merasa senang bahwa ia tidak menyia-nyiakan siangnya itu. Satu keuntungan artinya, satu keuntungan. Nah waktu berada di waktu maghrib sama, ini kada akan meyakini, kada akan menyangka bahwa hidupnya sampai subuh. Begitu kena sampai subuh masih hidup, nah ini bersyukur kepada Allah, malam tadi waktu digunakannya kepada kebaikan, malam tadi waktu digunakannya untuk ibadah kepada Allah. Dan ini satu keuntungan lagi, hidup sampai subuh ini untuk menambah amal lagi. Bahkan ia mengambil bahagiannya dari siangnya dengan sempurna, dan ia menyimpannya bagi dirinya. Kemudian ia memulai seperti itu sampai pagi. Dan begitu pula apabila ia di pagi hari, demikian juga. Di pagi hari masih hidup, syukur kepada Allah. Padahal malam tadi sudah kada menyangka hidup sampai bisukan, ternyata bisukan masih hidup. Nah syukur kepada Allah, malam tadi dapat menggunakan waktu dengan ibadah.
Dan pagi ini pun macam itu pulang, kadang akan menyangka hidupnya sampai petang hari. Sehingga seharian itu ini selalu mempersiapkan hal-hal yang menguntungkannya sesudah mati. Dan ini tidak mudah, kecuali bagi orang yang kosong hatinya dari bisuk dan apa yang ada padanya. Namun orang banyak pekerjaannya, orang yang banyak kesibukannya, memang ini sulit. Nah, yang demikian ini. Maka orang seperti ini apabila ia meninggal dunia, ini di waktu pagi tadi sudah kadang menyangka lagi juga hidup sampai kamarian. Lalu ia gunakan waktu sebaik-baiknya. Mati juga akhirnya tengah hari umpamanya. Nah, apabila ia meninggal dunia, niscaya bahagia dan memperoleh keberuntungan. Dan jikalau ia masih hidup, maka ia merasa senang dengan bagusnya persiapan dan kelezatannya munajat itu. Nah, salah satu untuk mencari kenikmatan, kelezatan munajat itu adalah kisarul amal ini. Kalau kita merasa masih panjang umur, kita akan sulit merasakan nyamannya ibadah itu. Tapi kalau sudah kita merasa umur kita kada banyak lagi, umur sudah kada panjang lagi, nah itu nyaman untuk mendapatkan kelezatan ibadah. Maka kematian baginya adalah suatu kebahagiaan dan hidup baginya adalah suatu tambahan. Mun isuk misalnya masih berumur pulang, ini tambahan keberuntungan lagi. Isuk hidup pulang ternyata masih tambahan keberuntungan lagi. Anda kata mati, nah matinya dalam kebahagiaan. Maka hendaknya kematian itu atas hatimu. Artinya jangan lewat. Artinya pada waktu-waktu tertentu itu kita memang harus ada ingat dengan mati itu. Walaupun kada selalu, tapi ada waktu-waktu tertentu yang dimana kita disuruh dijadikan wirid zikrul maut, mengingat kematian itu. Kan mengingat kematian itu satu ibadah. Mengingat mati itu satu ibadah. Nah, jadi ibadah itu patut untuk dijadikan wirid. Arti wirid apa? Kebiasaan dalam waktu tertentu. Nah, di pagi hari termasuk kita jadikan wirid, misalnya mengingat kematian. Nah, macam imbah sembahyang sunat subuh. Kan orang azan subuh, sembahyang sunat subuh. Nah, sesudah sembahyang sunat subuh itu disunatkan kita berabah. Yang bebantal salajur berabahnya. Berabah. Nah, berabahnya ini berabah nang bahiring menghadap kiblat. Nah, apa? Tazakkurul maut, mengingat kematian. Itu sunnah dan perintah Nabi. Nah, jadi begitu kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat, itu sunat kita berabah sesaat. Artinya semenit 2 menit lah. Berabah kayak orang dalam liang lahat tuh, menghadap kiblat. Nah, di situ kita tazakkurul maut, kita mengingat kematian. Ini sunat dan disuruh oleh Nabi. Makanya sembahyang sunat subuh itu sunat di rumah. Sembahyang sunat subuh itu lebih ganal pahalanya kalau dilaksanakan di rumah, kada di masjid, kada dilanggar. Mun di rumah nyaman berabah itu sedikit, mun di masjid apa jurang berabah nih sembahyang sunat. Jadi mun di rumah kan nyaman berabah, kada apa-apa. Makanya sembahyang sunat subuh itu dianjurkan di rumah masing-masing. Ini tuntung sembahyang sunat subuh, tuntung wirid-wirid tadi hanyar ke masjid. Nah, itu. Maka hendaklah kematian itu atas hatimu. Nah, jadi kalau kita kawat tiap hari habis sembahyang sunat subuh, nah berabah kita berhiring, sisi tubuh sebelah awak, sisi tubuh kita sebelah kanan ini ke lantai. Sisi tubuh sebelah kanan ini ke lantai. Nah, lalu kita menghadap kiblat. Bahiring.
2-3 menit kita membayangkan dalam kubur kita ini, membayangkan kita mati di andak orang dalam kubur macam ini. 2-3 menit. Nah, itu mendatangkan pahala yang besar. Dan itu disuruh diulah wirid juga. Wahai orang yang patut dikasihani, sesungguhnya perjalanan itu menganjurkanmu, sedangkan kamu lalai dari dirimu, dan mungkin kamu telah mendekati tempat tinggal dan telah menempuh jarak, dan tidaklah kamu dalam keadaan seperti demikian kecuali dengan bersegera beramal untuk memperoleh keberuntungan bagi setiap nafsu yang ditangguhkan, setiap nafas yang ditangguhkan, dan bersegera beramal untuk memperoleh keberuntungan bagi setiap nafas yang ditangguhkan. Nah, kemudian penjelasan tentang bersegera kepada amal dan peringatan bahaya penundaannya. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.